Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan mempelajari operasi pada matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Kita definisikan dulu, jika A dan B adalah matriks dengan ukuran sama, maka A ditambah B adalah matriks yang elemen-elemennya diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dan B yang seletak. Nah, dari definisi ini, ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, penjumlahan matriks itu hanya bisa dilakukan pada saat ukuran matriksnya sama atau berordo yang sama. Ingat itu ya. Nah, kemudian yang kedua, caranya tinggal jumlahkan setiap elemen yang seletak. Oke, biar lebih jelas, perhatikan matriks berikut. Ini misalkan ada matriks A, kemudian ada matriks B. A ditambah B sama dengan matriks A, yang ini kan ya, ditambah dengan matriks B yang ini. Ini berarti kan baris ke-1, kolom ke-1. Kita jumlahkan dengan baris ke-1, kolom ke-1. Sehingga menjadi 1 ditambah 1, kan gitu. Kemudian ini, baris ke-1, kolom ke-2, kita jumlahkan dengan baris ke-1, kolom ke-2. Berarti negatif 1 tambah 2. Yang lainnya sama, ya. Ini berarti negatif 1 ditambah negatif 1, yang ini 3 ditambah 0. Kemudian yang ini negatif 2 tambah 5, kemudian ini 4 ditambah 6. Gitu ya, gampang kan? Nah, tinggal teman-teman hitung aja nih. 1 tambah 1 berarti 2, negatif 1 tambah 2 berarti 1, negatif 1 ditambah negatif 1. Berarti ini dikurang ya, negatif 1 dikurang 1, maka negatif 2. 3 tambah 0 berarti 3, negatif 2 tambah 5, berarti 3, 4 tambah 6, 10. Oke. Kemudian, lawan suatu matriks. Definisinya, lawan atau negatif dari matriks A ditulis negatif A adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan negatif 1. Oke, perhatikan kembali matriks berikut. Misalkan ini ada matriks A, 1, negatif 2, 0, 3. Ada matriks B, negatif 1, 2, 0, negatif 3. Coba perhatikan. Matriks B ini adalah lawan dari matriks A. Kenapa? Karena coba, ini kalau kita kalikan negatif 1, negatif 1 kali 1, ini kan. Negatif 2 kali negatif 1, berarti kan jadi positif. 0 tetap 0. 3 kali negatif 1, tuh negatif 3. Maka matriks B ini adalah matriks yang berlawanan dari matriks A. Nah, kalau matriksnya berlawanan, maka akan menghasilkan matriks 0. Kita hitung dulu aja, misalkan A ditambah B. Berarti sama dengan ini matriks A-nya ya, kemudian ditambah ini matriks B-nya. Coba kalau kita jumlahkan, 1 ditambah negatif 1 kan gitu ya. Kemudian yang ini negatif 2 ditambah 2, yang ini 0 tambah 0, 3 ditambah negatif 3. Berarti 1 dikurang 1, 0 kan? Negatif 2 tambah 2, 0. 0 tambah 0, 0. 3 dikurang 3, 0 juga. Karena A ditambah B sama dengan 0, maka A dan B merupakan dua buah matriks yang saling berlawanan. Dengan demikian, matriks B merupakan lawan dari matriks A. Oke, berikutnya sifat penjumlahan matriks. Jika A, B, dan C adalah matriks yang berukuran sama, dan O adalah matriks 0 dengan ukuran yang sama juga, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif ya. Kemudian A tambah dalam kurung B tambah C itu sama aja dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Ini adalah sifat asosiatif. Lalu O ditambah A sama dengan A ditambah O sama dengan A. Ini adalah identitas penjumlahan. Kemudian A ditambah negatif A sama dengan 0. Ini adalah inverse penjumlahan. Kita lanjut ke pengurangan matriks. Jika A dan B adalah matriks berukuran sama, maka A dikurangi B adalah matriks A ditambah dengan lawan dari matriks B. Jadi A dikurangi B itu sama aja dengan A ditambah negatif B. Biar lebih jelas, perhatikan matriks berikut. Misalkan ada matriks A, kemudian ada matriks B nih. Ditanya A dikurangi B. Nah, ingat tadi A dikurangi B itu sama aja dengan A ditambah negatif B. Boleh kita tulis seperti ini. Nah, ini kan A-nya 4, 2, negatif 1, 7. Kemudian ditambah, ini kita kasih negatif kan. Sehingga kalau kita kalikan, ini negatifnya menjadi, ini negatif 3, berarti ini negatif 2, negatif 1, ini jadi positif ya. Nah, sehingga ini 4 ditambah negatif 3 kan gitu ya. Kemudian ini 2 ditambah negatif 2.
Yang ini berarti negatif 1 ditambah negatif 1, kemudian 7 ditambah 3 gitu ya. Tinggal hitung aja. Berarti ini 4 dikurang 3, maka 1 ya. 2 dikurang 2 berarti 0. Negatif 1 dikurang 1 berarti negatif 2. 7 tambah 3, 10. Nah, ini adalah pengurangan matriks. Nah, ribet kalau pakai cara ini ya boleh aja sebetulnya teman-teman. Boleh langsung A dikurangi B. Ya. Jadi A dikurangi B sama dengan berarti ini 4, 2, negatif 1, 7 dikurangi ini. Ya nggak? 3, 2, 1, negatif 3. Nah, ini langsung nih 4 dikurang 3 kan gitu. Wah, ini ketulis lagi nih. Nah, sama aja ya. Ini sama nih. 4 dikurang 3 berarti kita tulis di sini. Kemudian yang ini 2 dikurang 2. Negatif 1 dikurang 1. 7 dikurang negatif 3. Sama aja ya. Tuh, hasilnya sama. Ini 4 kurang 3, 1. 2 dikurang 2, 0. Negatif 1 dikurang 1 berarti negatif 2. 7 dikurang negatif 3 berarti sama aja ditambah ya. 7 tambah 3, 10. Sama kayak tadi. Oke. Sekarang kita lanjut ke perkalian. Yang pertama perkalian skalar dengan matriks dulu. Definisinya, perkalian skalar adalah perkalian matriks dengan bilangan real. Jika A adalah matriks dan K bilangan real, perkalian skalar KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Ini misalkan ada matriks A. Maka 2A ini artinya perkalian skalar nih. 2 dikalikan dengan matriks A gitu. 2 ini kan bilangan real. Nah, maka kita tulis 2 dikali ini kan matriks A-nya nih. Nah, ini bisa kita peroleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Jadi ini kita kalikan nih. Ini kan sebagai K-nya nih. Kalikan aja 2 kali negatif 2 gitu. Kemudian ini 2 kalikan dengan 4. 2 kalikan dengan 6. 2 kalikan dengan 2. Gitu ya. Oke, kita hitung. 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. 2 kali 4 berarti 8. 2 kali 6, 12. 2 kali 2, 4. Gitu ya. Gampang ya. Ini untuk perkalian skalar. Sifat perkalian skalar. Misalkan A dan B adalah dua matriks berukuran M kali N dan K, L adalah bilangan real. Maka K dikali A ditambah B itu sama aja dengan KA ditambah KB. Ini kalikan. Oke. Kemudian K ditambah L dikali A itu sama aja dengan K dikali A ditambah L kali A. Kemudian KL dikali A itu sama aja dengan K dikali LA. Atau L dikali KA sama aja ya. 1 dikali A sama dengan A. Oke. Lalu coba teman-teman nih. Ingat gak kita di video yang pertama sudah pernah mempelajari matriks transpos. Oke, sebelum kita pahami sifatnya, ingat dulu. Misalkan ini ada matriks A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A transposnya gimana? Kita ubah baris jadi kolom. Jadi A transposnya, ini kan baris 1 nih. Kita ubah di sini jadi kolom. 1, 2, 3 ini adalah baris pertama. Di sini berarti jadi kolom pertama. 4, 5, 6 ini adalah baris kedua, berarti di sini jadi kolom kedua. Ingat ya. Nah, adapun sifat matriks transpos, yang pertama, jika A matriks berukuran M kali N, maka A transpos berukuran N kali M. Ini berordo berapa nih? 2 kali 3. Yang ini 3 kali 2 gitu. Kemudian A transpos, kemudian ditransposkan lagi. Ya udah, maka ini akan sama aja dengan A. Gitu ya. Jadi kalau ditransposkan 2 kali, maka akan kembali. Coba aja ini nih. Ini berarti kan ditransposkan lagi. Berarti yang baris jadi kolom. Maka akan kembali ke sini. Ya nggak? Tuh. Ini juga akan kembali ke sini. Gitu. Lalu, KA ditransposkan. Ini sama aja dengan K dikali A transpos. Gitu. Lalu, A ditambah B transpos itu sama aja dengan A transpos ditambah B transpos. Oke. Kita lanjutkan ke perkalian matriks dengan matriks. Untuk dua matriks A dan B, hasil kali A dan B ada jika yang pertama banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ordo matriks AB sama dengan banyak baris matriks A dikali banyak kolom matriks B. Oke. Jadi bisa ditulis seperti ini. Misalkan ada matriks A berordo M kali N dikalikan dengan matriks B berordo N dikali P. Nah, ini kan harus sama nih. Ini syarat harus sama. Di sini tuh banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ini kan kolom.
Yang ini baris. Ini sama-sama N, maka ini bisa kita hitung dengan menggunakan perkalian matriks. Gitu. Sehingga ini A-nya kalikan dengan B, ordonya akan menjadi M dikali P. Nih, M dikali P. Gitu. Dengan demikian, jika A merupakan matriks berordo M kali N dan B merupakan matriks berordo N dikali P, maka ordo AB adalah M kali P. Jelas ya? Kemudian, matriks A 2 kali 3 dikali B 2 kali 1. Nah, ini lihat. Ini kan kolomnya 3. Di sini barisnya 2. Kan beda nih. Karena ini beda, maka ini bukan perkalian dua matriks. Jadi nggak bisa dikaliin. Oke, biar lebih jelas, coba lihat contoh matriks berikut. Misalkan ada matriks A ini. Kemudian ini matriks B. Maka A dikali B, kita kalikan baris dengan kolom. Ya, caranya gini. Ini baris ke-1 nih. Kita kalikan dengan kolom ke-1. Sehingga kita tulis di sini baris ke-1, kolom ke-1. Jelas ya? Atau teman-teman bisa nginget dengan kata baskom. Maksudnya apa? Baris kali kolom gitu. Ya, untuk perkalian matriks. Jadi ini kalikan. Baris ke-1 kalikan dengan kolom ke-1. Kita tulis di sini. Ini 1 kita kali dengan negatif 1. Kita tulis dulu ya. 1 kali negatif 1 ditambah ini 2 kalikan dengan 3. Itu caranya. Ini baris ke-1 kolom ke-1. Nah, sekarang baris ke-1 kita kalikan dengan kolom kedua. Kita kalikan ke sini, berarti menjadi di sini, baris ke-1 kolom kedua. 1 kalikan dengan 2, gitu ya. Ditambah ini 2 kalikan dengan 2. Gitu caranya. Lalu kita kalikan baris ke-1 dengan kolom ketiga. Maka dia di sini posisinya kan. Nah, jadi 1 kali 1 kita tulis di sini. Ditambah 2 kali 4. Gitu. Lalu, baris kedua kolom ke-1, berarti di sini. Ya nggak? Nih kita kalikan 3 kali negatif 1, kita tulis dulu. Ditambah 4 kali 3, gitu. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti 3 kali 2, kita tulis sini. Ditambah 4 kali 2, kita tulis sini, gitu. Oke, selanjutnya kita kalikan dengan kolom ketiga. Nah, berarti 3 kali 1, ditambah 4 kali 4, gitu ya. Yang ini sekarang baris ketiganya kita kalikan dengan kolom ke-1. Berarti 1 kali negatif 1 ditambah 0 kali 3 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan baris kedua. 1 kali 2 kita tulis sini ditambah 0 kali 2. Gitu aja pokoknya ya. Kemudian yang ketiganya 1 kali 1 kita tulis sini 0 kali 4. Nah, ya udah tinggal hitung aja. 1 kali negatif 1 berarti negatif 1 ya, 2 kali 3 berarti 6. Ini 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. 2 kali 4, 8. Itu. 3 kali negatif 1, negatif 3. 4 kali 3, 12. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Kita tulis sini. 3 kali 1, 3. 4 kali 4, 16 gitu ya. Tinggal hitung aja deh. Negatif 1 tambah 0. Kemudian 2 tambah 0. 1 tambah 0. D. Tinggal hitung. Negatif 1 tambah 6 berarti 5. Kemudian 2 tambah 4 berarti 6. 1 tambah 8, 9 ya. Negatif 3 tambah 12 berarti 9. 6 tambah 8, 14. 3 tambah 16, 19. Negatif 1 tambah 0, negatif 1. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. Gitu ya. Nah, gimana kalau yang ditanya B dikali A? Nah, misalkan yang ditanya B kali A. Oke. Kalau yang ditanya B kali A, nah, ya berarti dari sini, dari B, ini baris ke-1 nih. Baris ke-1, kita kalikan dengan kolom ke-1, gitu. Jadi negatif 1 dikali 1 berapa? Ini kan negatif 1. Ditambah 2 kali 3, 6. Ditambah 1 kali 1, 1. Gitu. Ini langsung nih, nggak ditulis kayak gini dulu. Nah, sekarang baris ke-1 kita kalikan dengan kolom kedua, berarti yang ini. Negatif 1 kali 2, ini kan negatif 2. 2 kali 4 berarti 8. 1 kali 0, 0. Sekarang baris yang kedua nih. Baris kedua kita kalikan dengan kolom ke-1. Berarti 3 kali 1, tulis ini. 3, 2 kali 3, 6. Kemudian 4 kali 1, 4. Gitu ya. Kemudian baris kedua, kolom kedua. 3 kali 2, 6. 2 kali 4 berarti 8. 4 kali 0, 0. Jadi gini kan.
Nah, sehingga kita hitung nih negatif 1 tambah 6 tambah 1 berarti 6 ya. Yang ini negatif 2 tambah 8, 6. 3 tambah 6 tambah 4, 13. 6 tambah 8, 14. Nah, artinya AB ternyata tidak sama dengan BA gitu. A dikali B itu tidak sama dengan B kali A. Jelas ya? Maka pada perkalian matriks, matriks dengan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Gitu. Nah, sekarang perhatikan. Jika pada matriks persegi berlaku A sama dengan A pangkat K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 sehingga A kuadrat sama dengan A, maka matriks A disebut matriks idempoten. Jika A dan B dua buah matriks persegi dengan sifat AB sama dengan BA, maka A dan B disebut commute. Nah, sekarang perhatikan lagi matriks berikut. Ini matriks A nih. 2, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Coba teman-teman hitung A kuadrat. A kuadrat itu artinya apa? A dikali A ya. Jadi ini, matriks ini kalikan dengan matriks ini. Coba teman-teman hitung sendiri. Hasilnya berapa? Ya. Yang sudah dihitung sih A kuadrat itu hasilnya ini. Dan ternyata ini sama. Karena A sama dengan A kuadrat maka A adalah matriks idempoten. Coba teman-teman hitung sendiri ya perhitungannya. Buktikan sendiri gitu. Nah, sekarang perhatikan lagi. Misalkan ada A, 2, 3, negatif 3, 2. B, 4, 7, negatif 7, 4. Ini kan berarti matriks persegi ya. Nah, coba teman-teman hitung. A dikali B hasilnya berapa? B dikali A hasilnya juga berapa? Coba hitung sendiri ya. Yang jelas ini hasilnya sama. Jadi, karena AB sama dengan BA, maka A dan B merupakan commute. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke sifat perkalian matriks dengan matriks. Misalnya, K adalah bilangan real, I matriks identitas atau matriks satuan, A, B, dan C adalah matriks-matriks dengan ukurannya sedemikian sehingga dimungkinkan dapat dioperasikan. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, I, A sama dengan AI sama dengan A. Di mana I ini adalah matriks identitas ya. Nah, ini disebutnya identitas perkalian. Kemudian, A, B, C. A dikali B dikali C itu sama aja dengan A dikali B kali C. Ini namanya sifat asosiatif. Kemudian A dikali B ditambah C sama aja dengan AB ditambah AC. Ini sifat distributif kiri. Oke, termasuk kalau dikurang ya udah tinggal diubah aja pengurangan ya. A ditambah B dikali C sama dengan AC ditambah BC. Ini sifat distributif kanan. Termasuk yang pengurangan. Lalu K dikali A dikali B itu akan sama dengan K dikali A dikali B. Gitu. Ini dengan K ini adalah bilangan real ya, perkalian skalar. Kemudian A dikali B transpos. Itu akan sama dengan B transpos dikali A transpos. Nah, sekarang kita akan coba menjawab beberapa contoh soal. Nah, ini adalah soal yang pertama. Jika diberikan matriks A ini dan B ini, carilah matriks C sehingga memenuhi A ditambah C sama dengan B. Oke, untuk jawab soal ini, teman-teman bisa tulis A ditambah C kan sama dengan B. Kita masukkan A-nya, berarti ini A-nya, 1, negatif 4, 2, dan seterusnya ya. Ditambah C. C-nya kan kita nggak tahu nih. Kita bisa misalkan C-nya sebagai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gitu ya. Kemudian B-nya ini. 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, artinya 1 ditambah A itu akan sama dengan 3, kan gitu ya. Jadi bisa kita tulis 1 ditambah A sama dengan 3. Kita kan udah pernah belajar kesamaan dua matriks kan? Itu. Nah, berarti ini A sama dengan 3 dikurang 1 ya. Maka A-nya 2. Lalu, negatif 4 ditambah B berarti akan sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 ditambah 4 kan gitu ya. Maka B sama dengan 6. Lalu, ini nih 2 ditambah C berarti sama dengan 1. Maka C sama dengan 1 dikurang 2. Berarti C sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 3 ditambah D sama dengan 4. Maka D sama dengan 7. Kemudian 1 ditambah E sama dengan 1. Maka E sama dengan 0. Lalu 1 ditambah F sama dengan 3. Maka F sama dengan 2. Lalu 4 ditambah G sama dengan 2. Maka G sama dengan negatif 2. Kemudian 2 ditambah H sama dengan 2, gitu kan? Berarti H sama dengan 0. Terakhir 1 ditambah I sama dengan 1, maka I sama dengan 0.
Jadi, matriks C, ya udah tinggal substitusikan aja. Tadi A-nya 2, B-nya 6, C-nya negatif 1, kemudian D-nya 7, E-nya 0, F-nya 2, G-nya negatif 2, H-nya 0, I-nya 0. Nah, ini adalah matriks C-nya. Jelas ya? Ada sebetulnya cara yang lebih sederhana. Ini kan A ditambah C sama dengan B ya. Nih, balik lagi ke sini nih. A ditambah C sama dengan B, kan gitu. Berarti A-nya kita masukkan nih. Ini kan A-nya. Kemudian ditambah C sama dengan B, ini B-nya. Nah, ini bisa kita gunakan pindah ruas. Ini pindah aja. Kalau ini kita pindah ke sini berarti jadi apa coba? Jadi dikurang, kan gitu ya. Maka C sama dengan ini dikurangi yang ini, kan gitu. Coba hitung. 3 dikurang 1, 2. 2 dikurang negatif 4, 6. 1 dikurang 2, negatif 1. Dan seterusnya, coba hitung sendiri. Nah, jadi kalau kita gunakan cara ini kan jadi lebih cepat. Iya nggak? Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Jika 2 dikali matriks ini ditambah matriks ini sama dengan matriks ini. Carilah nilai X dan Y. Oke, kita tulis dulu soalnya. Berarti teman-teman kalikan dulu kan. Ini perkalian skalar nih. Kalikan semuanya. Berarti 2 kali 3 gitu kan. Maka 6. Kemudian 2 kalikan dengan 4. Nih, kalikan ke sini. Berarti 8. Ini 2 kalikan dengan 5. Berarti 10. 2 kalikan dengan X berarti 2X. Gitu ya. Ditambah matriks ini sama dengan matriks ini. Kan gitu. Nah, ini balik lagi. Kita gunakan kesamaan dua matriks. Ini kan yang ditanya nilai X dan Y. Tuh ini 6 tambah 1, 7. Kan gitu. Berarti 8 ditambah Y itu akan sama dengan 0. Gitu. Jelas ya? Maka Y sama dengan ini 8 kita pindah. Berarti 0 dikurang 8. Maka negatif 8. Itu Y-nya. Sekarang X-nya berarti kita bisa menggunakan yang ini. Ini kan 10 tambah 0, 10 tuh. Sekarang ini 2X tambah 1 berarti hasilnya 5. Kan gitu. 2X tambah 1 sama dengan 5, berarti 2X sama dengan 5 dikurang 1 kan 4 ya. Maka X sama dengan 4 dibagi 2. Jadi 4 bagi 2 berapa? 2, maka X-nya 2. Jadi X-nya 2, Y-nya negatif 8. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh 3. Diketahui matriks A sama dengan ini, dan B sama dengan ini. Jika C sama dengan 2A dikurang B transpose, maka matriks C. Oke. Di soal ditulis C sama dengan 2A dikurang B transpose. Oke, berarti ini 2 dikali dengan matriks A. Berarti perkalian skalar lagi ya. Kita tulis dulu nih, 2 dikali ini. Ya kan? Dikurang B transpose. Nah, ini adalah B-nya. B transpose ingat. Baris kita ubah jadi kolom. Ini baris pertama, berarti di sini jadi kolom pertama. 1, 2. Ini baris kedua, di sini berarti jadi kolom kedua. 5, 3. Gitu, bisa ya? Nah, sekarang ini kita kalikan dulu. 2 kali 5 berarti 10. 2 kali 6 berarti 12. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Dikurang 1, 5, 2, 3. Ya udah, berarti ini 10 dikurang 1. Berapa 10 kurang 1? 9. 12 dikurang 5 berarti 7. 2 dikurang 2, 0. 6 dikurang 3, 3. Selesai. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh 4. Diketahui persamaan matriks ini dikali matriks ini ditambah matriks ini sama dengan ini. Nilai P ditambah 2Q ditambah 2R sama dengan. Ini kan perkalian matriks ya. Ingat perkalian matriks tadi. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi P ditambah 1 kita kalikan dengan 3. Berarti jadi 3P ditambah 3 gitu ya. Kemudian ditambah ini negatif 2 kita kalikan dengan Q. Jadi ditambah negatif 2Q gitu ya. Oke, selanjutnya di sebelah sini berarti nih baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti P dikali P jadi P kuadrat. P dikali R jadi PR. 1 dikali PP, kemudian 1 dikali RR ini ya. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan 3. Berarti ditambah negatif 6. Gitu. Lalu sekarang gunakan baris kedua. Kalikan dengan kolom ke-1 nih. 1 kalikan dengan 3. Berarti kita tulis di sini 3. Negatif 1 dikali Q. Berarti ditambah negatif Q. Gitu ya. Kemudian 1 kalikan dengan P. Berarti tetap aja kan. P
1 kalikan dengan R tetap R, jadi P tambah R. Negatif 1 kali dengan 3, berarti ditambah negatif 3. Oke, ditambah matriks ini sama dengan ini. Oke, sekarang ini, matriks ini berarti ditambah dengan Q. Berarti kita tulis aja nih 3P. Ini kan ada Q juga nih, negatif 2Q ditambah Q. Berarti jadi negatif Q ya. Sehingga kita tulis 3P dikurangi Q ditambah 3. Berikutnya baris ke-1 kolom kedua kita jumlahkan dengan baris ke-1 kolom kedua yang ini ya. Maka ini kan ditambah negatif sama aja dikurang ya. Ini juga ditambah negatif berarti sama aja dikurang. Berarti negatif 6 dikurang 4 kan gitu. Maka negatif 10. Jadi kita tulis P kuadrat ditambah PR ditambah P ditambah R dikurang 10. Gitu ya. Kemudian ini 3 ditambah negatif Q berarti sama aja 3 dikurang Q ya. Kemudian negatif Q ditambah Q berarti kan ini jadi 0 yang ini ya. Sehingga ini kita tulis P tambah 3. Kemudian P tambah R tambah negatif 3 berarti ini sama aja dikurang 3. Ditambah Q. Nah, nggak ada Q kan, berarti tulis saja P tambah Q tambah R dikurang 3. Gitu ya. Sama dengan matriks ini. Oke. Nah, berikutnya berarti kita kan harus nyari P, Q, R. Nah, kita bisa mulai dari sini nih. P tambah 3 sama dengan 6. Iya nggak? Kita tulis P tambah 3 sama dengan 6, maka P sama dengan 6 dikurang 3 kan, jadi P-nya 3. Oke, selanjutnya kita gunakan yang ini. 3P dikurangi Q ditambah 3 sama dengan 10. P-nya kan udah ada nih, maka kita substitusikan. Jadi 3 dikali 3 dikurangi Q. Ini 3 pindah ya, berarti 10 dikurang 3, 7. 3 kali 3 berapa? 9. Ini Q-nya pindahin aja ke sini. Berarti 9, ini 7 pindah, berarti 9 dikurang 7 sama dengan Q gitu ya. 9 dikurang 7 berapa? 2, berarti Q sama dengan 2 gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman gunakan yang ini. Boleh, pakai yang ini juga boleh, silahkan. Tapi di video ini kita menggunakan yang ini nih. P ditambah Q ditambah R dikurang 3 sama dengan ini 4. Maka P-nya kita substitusikan berarti 3 ditambah Q-nya 2 ditambah R dikurang 3 sama dengan 4 gitu ya. Nah, sehingga ini R sama dengan 4, ini hitung dulu. Yang ini kan jadi 0 ya, berarti 2-nya pindah jadi 4 dikurang 2. Jadi R sama dengan 2 gitu. Nah, kita udah nemu nih P-nya 3, Q-nya 2, R-nya 2. Nah, kalau teman-teman mau membuktikan pakai yang ini silahkan dicoba sendiri ya. Oke, kita balik lagi ke yang ditanya. Di soal, nilai P ditambah 2Q ditambah 2R. Berarti kita tulis P-nya 3, Q-nya 2, berarti jadi 2 kali 2. R-nya juga 2, berarti 2 kali 2. Ya udah. Ini berarti 3 ditambah 4 tambah 4. Maka 11. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 5. Jika matriks A ini, B ini, dan C ini, nilai dari A kuadrat dikurang AB dikurang AC sama dengan. Oke, A kuadrat dikurang AB dikurang AC. Ini kan yang A nih. Kalau kita kuadratin berarti sama aja dengan A kali A. Berarti matriks ini kita kalikan dengan matriks ini gitu ya. Dikurang A kali B. Berarti ini matriks ini kita kalikan dengan matriks ini. Gitu. Dikurang AC. Berarti ini matriks ini kita kalikan dengan matriks ini. Gitu. Ya udah. Perkalian matriks. Berarti baris ke-1. Gitu kan. Kita kalikan dengan kolom ke-1. Gitu ya. Sehingga ini 1 kali 1. 1 ditambah 2 kali 2, 4. Jadi 1 ditambah 4 gitu ya. Kemudian ini 1 kali 2. 2 ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian ini 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali 2, 2 gitu ya. Kemudian ini 2 kali 2, 4. Tambah 1 kali 1, berarti 1. Dikurang. Nah, ini kita kalikan juga sama kayak tadi. Baskom, ingat ya. Baris kalikan dengan kolom. Jadi 1 kali 1 kita tulis 1 ditambah 2 kali 0 berarti 0. 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Gitu ya. Kemudian ini 2 kali 1 berarti 2. 1 kali 0, 0. Gitu ya. Kemudian 2 kali 0, 0 ditambah 1 kali negatif 1 berarti negatif 1. Gitu. Ya ini juga sama. Ya. Ini baris kalikan dengan kolom. Baskom.
Jadi 1 kali negatif 1 ditambah 2 kali 0, 0. 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali 1 berarti 2. 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 1 kali 0, 0. Gitu ya. Kemudian 2 kali 0, 0 ditambah 1 dikali 1, 1. Gitu. Tinggal hitung aja nih, 1 tambah 4 berarti 5, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5. Oke. Dikurang ini 1, negatif 2, 2, negatif 1. Dikurang negatif 1, 2, negatif 2, 1. Ini sama loh angkanya. Ya. Ini kalau kita hitung, ini jadi 0. Ya nggak? Sehingga ini jawabannya adalah 5, 4, 4, 5. Oke, kalau teman-teman mau ngitung dari sini nih, 5 dikurang 1 dikurang negatif 1 ya nggak apa-apa, sama aja. Sok aja hitung. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.